Yang pertama yaitu ada debt investment. Nah, debt investment sendiri atau investasi utang itu yaitu perusahaan mengukur investasi utang pada biaya diamortisasi atau nilai wajar. Nah, investasi utang ini memiliki dua kriteria. Yang pertama yaitu perusahaan berencana untuk menahannya, dan yang kedua yaitu mengumpulkan arus kas kontraktual. Selain itu juga ada dua nilai yang dapat digunakan untuk mengukur aset keuangan, yaitu yang pertama dengan biaya perolehan diamortisasi atau amortized cost. Nah, biaya diamortisasi ini adalah jumlah pengakuan awal investasi utang dikurangi dengan pembayaran kembali ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dan dikurangi pengurangan karena tidak dapat ditagih. Kemudian yang kedua yaitu dengan nilai wajar atau fair value. Nah, nilai wajar sendiri adalah jumlah yang dapat ditukarkan dengan aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan berpengetahuan dalam transaksi yang wajar. Kemudian selanjutnya yaitu mengenal lebih dekat dengan investasi utang. Nah, investasi utang terbentuk dari pembayaran yang bersifat kontraktual pada tanggal tertentu, yaitu pada pokok utang atau bunga dan sisa pokok utang. Nah, investasi utang suatu entitas terbagi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama yaitu dimiliki atau held for collection, yang kedua yaitu dimiliki untuk dijual atau held for collection and selling, dan yang ketiga yaitu diperjualbelikan, dengan kata lain trading. Selanjutnya yaitu investasi utang pada biaya perolehan diamortisasi. Nah, investasi ini tuh dapat diilustrasikan dengan soal, yaitu pada tanggal 1 Januari 2019 Robinson SA membeli 100.000 obligasi dengan 8% milik Evermaster R pada harga diskon dan membayar sejumlah 92.278. Nah, obligasi dengan jatuh tempo pada 1 Januari 2024 dan imbal hasilnya 10% dari imbal hasil bunga terutang setiap 1 Juli dan 1 Januari. Nah, Robinson ini dapat menjurnal sebagai berikut pada 1 Januari 2019 dengan jurnal debt investment di debit sejumlah 92.278 dan cash di kredit sejumlah 92.278. Selanjutnya yaitu terdapat tabel suku bunga efektif, yang dimana Robinson ini dapat mencatat penerimaan imbal hasil bunga per semesteran yang pertama pada 1 Juli 2019 dengan jurnal sebagai berikut, yang dimana cash sebesar 4.000. Karena Robinson menerima cash, jadi cashnya di debit. Kemudian debt investment sebesar 614 karena dijual. Kemudian interest revenue di kredit sebesar 4.614. Kemudian selanjutnya yaitu Robinson mencatat investasi obligasi tersebut pada biaya perolehan diamortisasi sebagai berikut. Yang pertama dengan statement of financial position, yang dimana di situ ada long term investment pada debt investment sebesar 93.537, kemudian current asset pada interest receivable sebesar 4.000. Kemudian dengan metode income statement, yaitu ada other income and expense pada interest revenue sebesar 9.259. Nah, interest revenue ini didapat dari 4.614 ditambah dengan 4.645. Kemudian ada suku bunga efektif, yang dimana mengasumsikan apabila investasi Robinson tersebut diakhiri pada tanggal 1 November 2021 dengan harga kurs 99.3/4 ditambah bunga akrualnya sebagai bunga akrualnya. Kemudian maka Robinson akan mencatat amortisasi diskon sebagai berikut, yang dimana debt investment di debit sebesar 522 dan interest revenue di kredit sebesar 522, yang dimana didapat dari pada tabel suku bunga efektif, yaitu di bagian bond discount amortize pada tahun 2022 itu dikali dengan 4/6 sehingga mendapat nilai 522. Selanjutnya yaitu perhitungan keuntungan pada penjualan obligasi, yang dimana didapat dari perhitungan itu dapat dijurnal sebagai berikut, yang dimana cash sebesar 102.417 dan interest revenue di
kredit sebesar 2.667. Kemudian debt investment di kredit sebesar 96.193 dan gain on sale of investment sebesar di kredit sebesar 3.557. Baik, materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah Debt Investment Held for Collection and Selling atau yang biasa disingkat dengan HFCS, atau artinya investasi utang yang dikoleksi dan dijual. Nah, transaksi dari investasi utang held for collection and selling ini dicatat pada biaya perolehan diamortisasi atau amortized cost. Nah, pada setiap tanggal pelaporan, entitas akan melakukan penyesuaian amortized cost atau biaya perolehan yang diamortisasi menjadi fair value atau nilai wajar. Lalu entitas juga melakukan setiap unrealized holding gain or loss yang terjadi akan dilaporkan sebagai bagian dari other comprehensive income dan bukan sebagai bagian dari profit dan loss statement. Nah, contohnya graf PLC membeli $100.000 10% obligasi 5 tahun pada tanggal 1 Januari 2019 dengan bunga terutang pada 1 Januari dan 1 Juli. Obligasi dijual seharga $108.111 yang menghasilkan premium sebesar $8.111. $8.111 ini didapat dari $108.111 dikurangi dengan $100.000 dan tingkat bunga efektif sebesar 8%. Graf mencatat pembelian obligasi ini dengan jurnal debt investment di debit sebesar 108.111 pada cash di kredit sebesar nilai yang sama yaitu 108.111. Lanjut pada slide berikutnya, terdapat 10% bonds purchase to yield 8%. Nah, terdapat kolom tanggal, pendapatan kas, interest revenue, bond premium amortization, carrying amount of bonds. Nah, kita catat terlebih dahulu pada tanggal 1 Januari 2019 atau tanggal pembelian obligasi tersebut yang senilai 108.111. Lalu di bawahnya pada 1 Juli 2019 cash receive-nya ini 5.000, sedangkan interest revenue-nya 4.324 dan bond premium amortization-nya 676. Lalu carrying amount of bonds-nya 107.435. Nah, ini terdapat keterangan perhitungan untuk mencari cash receive, interest revenue, bond premium amortization, dan carrying amount of bonds. Nah, cash receive ini ditandai dengan A, didapat dari $100.000 atau nilai nominal obligasi itu tadi dikali dengan 10%, lalu dikali dengan 6/12. Nah, 6/12 ini karena per tahunnya ini dibayar 2 kali, sudah dijelaskan dari soal, yaitu pada 1 Januari dan 1 Juli. Maka dari itu dikalikan dengan 6/12 menghasilkan $5.000. Sedangkan interest revenue-nya ditandai dengan huruf B. Nah, 4.324 ini didapat dari 108.111 yaitu nilai jual tadi dikali dengan 8% dikali dengan 6/12. Nah, 6/12 ini sama seperti yang A tadi, didapat dari 1 tahun 2 kali yaitu Januari dan Juli. Lalu bond premium amortization 676 ini didapat dari cash receive yaitu 5.000 dikurangi dengan interest revenue-nya yaitu 4.324. Lalu yang carrying amount of bonds sebesar 107.435 ini didapat dari carrying amount of bonds periode yang lalu yaitu 108.111 dikurangi dengan 676. Nah, tabel ini dibuat sampai tanggal jatuh tempo yaitu pada 1 Januari 2024, menghasilkan total cash receive-nya sebesar $50.000, lalu interest revenue-nya sebesar $41.889, bond premium amortization-nya $48.111, dan carrying amount of bonds-nya yaitu terakhirnya yaitu $100.000. Nah, contoh sekuritas tunggal yaitu jurnal untuk mencatat pendapatan bunga pada 1 Juli 2019 adalah, nah, kita perhatikan untuk mencatat pendapatan bunga pada 1 Juli 2019 dicatat sebagai cash pada debt investment dan interest revenue. Cash di debit sebesar 5.000,
dan debt investment sebesar 676 dan interest revenue sebesar 4.324. Nah, 1 Juli 2019 ini sudah saya berikan garis warna oranye untuk mempermudah mencarinya. Nah, lalu ada contoh sekuritas tunggal lain, yaitu bagaimana jika kita membuat jurnal pengakuan bunga pada 31 Desember 2019. Nah, jurnalnya adalah interest receivable pada debit sebesar 5.000 dan debit investment di kredit sebesar 703, lalu interest revenue di kredit juga 4.297. Nah, karena 31 Desember 2019 ini merupakan akhir tahun 2019, jadi kita membuat kayak apa ya, ancang-ancang gitu. Berarti dia pada 1 Januari 2020 ini kan berarti belum diakui. Jadi kita ambil pada yang 1 Januari 2020 untuk menghasilkan angka pada pengakuan bunga 31 Desember 2019. Nah, sudah saya berikan garis warna pink untuk mempermudah mencarinya. Nah, contoh selanjutnya untuk sekuritas tunggal ini masih berlanjut pada graf tadi. Nah, untuk menerapkan fair value method terhadap debt investment ini, asumsikan bahwa pada 31 Desember 2019 fair value obligasi sebesar $105.000. Maka graf akan membuat jurnal unrealized holding gain or loss equity pada debit sebesar 1.732 dan fair value adjustment di kredit sebesar 1.732. Nah, 1.732 ini didapat dari carrying amount of bonds pada tahun 1 Januari 2020 dikurangi dengan fair value obligasinya sendiri, yaitu 105.000. Nah, tadi saya sudah menyebutkan contoh-contoh dari sekuritas tunggal. Sekarang saya akan menyebutkan contoh dari sekuritas portofolio. Nah, Web AG memiliki 2 sekuritas utang yang diklasifikasikan sebagai held for collection and selling. Berikut ini merupakan contoh untuk mengidentifikasi amortized cost, fair value, dan nilai unrealized gain or loss. Nah, terdapat HFCS Debt Security Portfolio pada 31 Desember 2019. Nah, investasinya ini ada 2, yaitu Watson SE sebesar 8% bonds, lalu ada Anacom Group 10% bonds. Nah, nilai perolehan diamortisasi dari Watson SE ini yaitu 93.537, sedangkan yang punyanya Anacom sebesar 200.000. Nah, fair value dari investasi obligasinya Watson SE ini sebanyak $103.600, sedangkan punyanya Anacom Group sebesar 180.400. Nah, kita hitung unrealized gain, lalu yang loss atau ruginya ini saya akan tulis untuk dikurung. Lalu Watson ini unrealized gain, jadi dia untung sebesar 10.063. Nah, 10.063 ini didapat dari fair value dikurangi dengan amortized cost-nya. Nah, Watson ini gain karena fair value-nya lebih besar dari amortized cost-nya, sedangkan Anacom mengalami kerugian atau loss sebanyak 19.600 karena fair value 180.400 dikurangi dengan 200.000 amortized cost ini dikurangi dengan fair value-nya 180.400. Ini lebih besar amortized cost-nya daripada fair value-nya. Maka Anacom ini mengalami loss atau kerugian sebesar 19.600. Nah, unrealized gain or loss ini pada portofolio. Nah, portofolio ini kumpulan-kumpulan dari investasi obligasinya beberapa entitas. Jadi untuk mengakui gain or loss-nya ini tidak satu-satu. Misal untuk Watson sendiri, Anacom sendiri tidak, kita gabungkan. Nah, gabungan dari portofolio investasi obligasi milik Watson dan Anacom ini adalah sebesar 9.537. Nah, previous fair value adjustment balance-nya ini 0. Lalu kita hitung fair value adjustment di nanti kredit, yaitu sebesar 9.537 karena previous fair value adjustment balance-nya ini 0. Nah, untuk membuat penyesuaian, Web mencatat kerugian atau loss sebagai berikut: unrealized holding gain or loss equity pada debit dan fair value adjustment di kredit sebesar 9.537.
Nah, kita masuk pembahasan yang lebih lanjut mengenai penjualan sekuritas HFCS atau Held for Collection and Selling. Nah, apabila entitas menjual obligasi sebelum tanggal jatuh tempo, maka entitas tersebut harus dibuat jurnal untuk memindahkan biaya perolehan diamortisasi atas obligasi yang terjual dari akun debt investment tersebut. Lalu keuntungan dan kerugian yang terrealisasi dari penjualan tersebut akan dicatat ke dalam bagian other income and expense pada income statement atau laporan laba rugi. Nah, contoh dari penjualan sekuritas held for collection and selling ini yaitu Web EG menjual obligasi Watson pada tanggal 1 Juli 2020 sebesar $90.000, di mana pada tanggal tersebut biaya perolehan diamortisasinya sebesar 94.214. Nah, ini berturut, yaitu contohnya sama Web AG tadi. Web AG kan tadi mempunyai atau membeli dua investasi obligasi dari Watson dan Anacom Group. Nah, Web AG ini akan menjual obligasinya Watson pada tanggal 1 Juli 2020 sebesar $90.000, sedangkan biaya perolehan diamortisasinya sebesar 94.214. Nah, kita hitung apakah dia mengalami gain or loss terlebih dahulu. Nah, amortized cost Watson bonds ini sebesar 94.214 dikurangi dengan selling price of bonds, yaitu harga jualnya sebesar 90.000. Jadi Web AG ini mengalami kerugian atas penjualan obligasi tersebut sebesar 4.214 karena begini, dia mempunyai obligasi nih sebesar 94.214, sedangkan dia menjual obligasi tersebut hanya menghasilkan $90.000, jadi dia mengalami kerugian. Nah, maka Web akan mencatat jurnalnya seperti ini: cash di debit sebesar 90.000, yaitu cash atau kas yang dia dapat dari menjual obligasi tersebut. Lalu loss on sale of investment sebesar 4.214, yaitu kerugian yang didapat Web saat menjual investasi tersebut. Lalu debt investment di kredit sebesar 94.214. Nah, amortized cost-nya ini dicatat di jurnal, yaitu pada akun debt investment. Baik, pada slide berikutnya, Web melaporkan realisasi kerugian tersebut ke dalam bagian other income and expense pada laporan laba rugi. Asumsikan tidak ada lagi pembelian dan penjualan obligasi sepanjang tahun 2020, maka pada 31 Desember 2020 Web akan menyajikan informasi sebagai berikut: HFCS atau Held for Collection and Selling Debt Security Portfolio pada 31 Desember 2020. Nah, investasinya tinggal punyanya Anacom Group karena yang punya Watson tadi sudah dijual. Amortized cost-nya atau biaya perolehan yang diamortisasi sebesar $200.000, sedangkan fair value-nya sebanyak $195.000. Nah, investasi dari Anacom Group ini mengalami loss atau rugi sebesar $5.000. Nah, pada baris selanjutnya yaitu previous fair value adjustment balance ini dia juga loss atau rugi pada perhitungan berikutnya atau pada slide pada slide berikutnya atau slide sebelumnya menghasilkan kerugian sebesar 9.537. Nah, selanjutnya fair value adjustment atau totalnya ini menghasilkan 4.537. 4.537 ini dapat dari kerugian sebelumnya sebesar 9.537 dikurangi dengan kerugian Anacom Group ini, yaitu 5.000. Nah, maka Web akan mencatat jurnal pada 31 Desember 2020 sebagai berikut: fair value adjustment di debit sebesar 4.537 dan unrealized holding gain or loss equity di kredit sebesar nilai yang sama, yaitu 4.537. Nah, untuk penyajian laporan keuangannya ada dua, yaitu pada statement of financial position atau laporan posisi keuangan, dan income statement atau laporan laba rugi. Nah, pada statement of financial position terdapat investment atau investasi, yaitu debt investment HFCS atau investasi utang yang dikoleksi dan dijual sebesar $195.000.
Lalu terdapat current asset atau aset lancar, yaitu interest receivable sebesar XXX karena belum dihitung. Lalu equity atau pada bagian ekuitas terdapat accumulated other comprehensive loss sebanyak $5.000. Nah, penyajian pada laporan keuangan berikutnya pada laporan laba rugi atau income statement yaitu berupa berikut: other income and expense yang terdapat interest revenue dan loss on sale of investments. Nah, interest revenue ini XXX nilainya sama dengan interest receivable tadi. Lalu loss on sale of investment sebesar 4.214. Nah, 4.214 ini didapat dari pada slide-slide sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang equity investment trading atau investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan. Nah, investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan ini biasanya perusahaan memiliki investasi ekuitas tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga. Trading ini dinilai pada nilai wajar dan mencatat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas laba neto. Contoh, misalkan pada 4 September 2021, ABC Corporation membeli saham biasa dari 3 perusahaan dengan kepemilikan kurang dari 20%. Yaitu Unilever dengan biaya perolehan $259.700, sahamnya P&G dengan biaya perolehan $317.500, dan Sinarmas yaitu $141.350.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2021, portofolio investasi ekuitas ABC Corporation memiliki nilai tercatat dan nilai wajar, yakni untuk Unilever sendiri nilai tercatatnya tadi yaitu 259.700. Kemudian nilai wajarnya yaitu 275 dan selisihnya yaitu 15.300. Selisih dari nilai tercatat dan nilai wajar ini kemudian menjadi keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. P&G sendiri nilai tercatatnya yaitu 317.500 dan nilai wajarnya yaitu $304.000 dan memiliki selisih kerugian yang belum direalisasi yaitu 13.500. Sinarmas memiliki selisih nilai tercatat dan nilai wajar sebesar 37.350. Lalu saldo penyesuaian nilai efek sebelumnya 0 karena masih belum ada saham investasi ekuitas sebelumnya. Nah, kemudian penyesuaian nilai wajar efek yaitu 35.550. Ini minus karena selisih dari nilai tercatat dan nilai wajarnya itu lebih besar nilai tercatatnya. Itu tadi total portofolionya yaitu selisih 35.550. Maka ABC Corporation membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat penurunan nilai wajar dan kerugiannya pada 31 Desember 2021 yaitu unrealized holding gain or loss income sebanyak 35.550, lalu fair value adjustment pada kredit yaitu 35.550. Jadi di sini ABC Corporation mengalami kerugian karena nilai tercatatnya lebih tinggi daripada nilai wajarnya untuk investasi pada P&G dan Sinarmas tadi. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2021, ABC menjual seluruh saham biasa Unilever dan menerima 297.000. Nah, jurnalnya yaitu kas sebanyak 297.000. Lalu equity investment pada kredit 259.700 yang didapat dari nilai tercatat tadi, kemudian gain on sale of equity investment sebanyak 37.300. Jadi 37.300 ini merupakan keuntungan daripada penjualan saham biasa Unilever. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.